Hai Vipanian, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview satu mobil dari Suzuki No Mobile Sales, yaitu R3. Ini adalah R3 tipe paling tinggi, yaitu R3 Sport terbaru ya, 2019. Dan banyak perbedaan antara R3 yang lainnya dengan R3 Sport ini. Yang R3 Sport ini dia mempunyai lampu DRL ya, tapi unik lampu ini bisa dimatikan atau dihidupkan lewat tombol di dalam. Jadi ini sangat berbeda dengan mobil lain yang tidak bisa dimatikan. Dari bodinya hampir sama ya, cuma memang agak beda di grillnya, ini ada aksen-aksen chrome-nya. Lalu juga kalau dari ini hampir sama semua. Yang membedakan ini sudah memakai pelek yang ring 15, cukup bagus ya untuk kelas mobil low MPV. Ngelihat tampilannya, ini saya lebih suka dengan R3 sebelumnya yang tampilannya ini sangat aerodinamis dan juga tampilannya lebih kekinian lah. Cuma satu yang saya kurang agak sreg dengan mobil R3 ini, yaitu ininya ya, antenanya masih antena model mobil lama. Mestinya kalau dipakai dengan sirip hiu itu akan lebih menarik. Tapi ini masalah selera sih gitu. Kalau saya sih lebih suka yang kecil dan simpel gitu. Oke, pengen tahu bagaimana kondisi dalamnya? Yuk kita masuk aja ke dalam untuk lihat interior mobil ini. Oke, saya berada di dalam R3 Sport dan dari sisi desainnya saya sangat suka. Pertama dari aksen-aksennya, sudah aksen kayu dan terkesan mewah gitu ya. Lalu juga dari setirnya dia sudah pakai kulit nih, empuk, jadi cukup nyaman. Dan ini sudah bisa tilt ya, tapi belum teleskopik. Dia juga punya rear kamera, jadi kamera mundur ke belakang sudah punya. Dan dia juga punya fitur yang parking ya, yang fitur ini sensor, jadi kalau ada kendaraan dari depan atau dari belakang, jadi dia bisa akan berbunyi terus. Untuk joknya masih ini ya, masih manual ya, wajar lah karena ini mobil low MPV yang harganya hanya 250 juta gitu kan. Saya agak bingung ya dengan apa namanya, dengan persnelingnya, karena ini lurus terus ke belakang gitu. Jadi kadang membuat kita bingung antara ke D, apakah ke D atau ke dua gitu kan. Kalau di mobil lain kan biasa harus ke kiri dulu, ke kanan, ini lurus aja gitu. Jadi ini yang membuat bingung ya gitu. Nah, kita sekarang lihat ke kabin belakangnya ya. Kabin penumpangnya ini kursinya sudah reclining ya. Dan saya ngeliat juga legroomnya juga masih cukup lebar ya. Jadi kalau misalnya dimajukan masih cukup lebar, dan headroomnya juga masih cukup tinggi ya. Dan dia sudah double blower. Ini kalau kita tekan posisi seperti ini, mungkin yang duduk di belakang tuh akan sempit ya. Kita coba naik ke belakang dulu. Kita akan majukan dulu seberapa besar ini room di belakang. Ya, cukup lebar dan headroomnya cukup tinggi juga, cukup ya sangat nyaman lah. Karena kalau buat saya sih, karena saya tingginya hanya 163, jadi nggak masalah. Tapi saya yakin dengan tinggi 170 pun masih kebagian untuk headroom yang cukup ini, tapi agak mepet ya. Oke, untuk suspensinya cukup enak ya. Ketika di jalan tidak rata, dan juga pada saat polisi tidur, guncangannya tuh tidak terlalu terasa banget gitu. Khasnya Suzuki tuh agak keras, cuma kerasnya juga tidak terlalu keras gitu. Karena saya pernah punya mobil Suzuki sebelumnya gitu, yaitu Suzuki Airio, hampir mirip suspensinya dengan R3 ini, masih tetap nyaman lah. Bagian belakang dari mobil R3 ini, jujur saja saya pikir perubahan ini sangat revolusioner ya untuk R3. Karena kalau saya lihat ini bentuknya mungkin seperti CR-V ya, bisa juga, atau mungkin Expander.
ya bisa juga. Cuma ya itu pendapat masing-masing. Tapi menurut saya desain belakang R3 ini jauh lebih keren dan lebih kekinian dengan lekukan-lekukan yang menurut saya sangat aerodinamis. Dan untuk yang tipe sport ini memang dia agak beda. Untuk di grill belakangnya dia ada asen chrome-nya juga, ada tulisannya Suzuki Sport. Ini yang membedakan dengan R3 biasa. Bagaimana dengan R3 ini? Silakan kasih komen dan mohon untuk subscribe channel YouTube viva.co.id ini. Sampai jumpa di review-review mendatang berikutnya. Terima kasih.